Apa yang hari ini kita anggap sesuatu yang kayak kekalahan, satu musibah, satu kesulitan, suatu hari nanti ketika kita paham, kita akan mengatakan itu nikmat. Dengan satu syarat, gimana pun kondisi yang kita alamin sekarang, jangan keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Itu aja syaratnya. Makanya kan saya bikin tagline banyak main, banyak manfaat. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa, karena itu namanya mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tapi maksudnya sedikit dosa ini tinggalkan dosa. Kenapa? Karena kalau kita udah melanggar, gimana pun kita sekarang lagi dapat nikmat banyak, terus kita melakukan dosa yang Allah nggak suka, nikmat itu bisa berubah musibah. Sebaliknya, ada musibah, kita masih on the track, musibah itu bisa berubah menjadi nikmat. Syarat yang Allah minta dari kita cuma satu itu, jangan melanggar, jangan bikin dosa, jangan ngecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Udah gitu bertahan aja, Allah kasih kejutan-kejutan yang sangat banyak dalam hidup kita. Saya punya teman orang Padang. Dia ikut tes akademi kepolisian. Dari sekian banyak yang ikut tes, 50 orang yang keterima, dia salah satunya. Terus karantina 50 orang ini. Tes ujian yang kedua, dari 50 orang ini cuman dia sendiri yang gagal. 49 orang tuh lulus tes kedua. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dalam keadaan malu. Karena udah malu banget, dia hijrah ke Jakarta. Awalnya ke Bandung, terus ke Jakarta. Di Jakarta, alhamdulillah setelah sekitar 8 tahun, dia bisa survive, bahkan sukses. Sekarang dia punya beberapa outlet di Tanah Abang, punya pabrik di Bogor, dan punya omset sebulan itu nggak kurang dari 1 M. Dengan keuntungan kurang lebih 40%. Jadi 400 juta lah profit bersihnya sebulan. Kalau lagi lebaran atau Ramadan itu bisa 3 kali lipat. Nah pas sudah sukses dia haji. Ternyata di kampung itu dialah orang pertama yang haji. Di kampung dia tuh. Dan di kampung itu dikenal dia sebagai anak yang paling nakal, yang kayaknya gak ada harapan jadi orang baik. Ternyata yang pertama haji. Udah gitu dia pulang, sesekali dia pernah pulang ketemu sama temennya yang 49 orang itu. Salah satunya udah jadi salah satu pejabat di kepolisian. Dia ngobrol-ngobrol, ditanya, mana yang 48 lagi? Dia bilang, kamu gak tahu kabar mereka? Kabar apa? Tahun 2004 mereka ditugaskan di Brimob Aceh, di Banda Aceh. Asrama Brimob Banda Aceh itu dekat dengan laut. Terjadi musibah tsunami, satu asrama Brimob itu habis semua, dan 48 mereka itu meninggal dalam musibah tsunami. Baru dia sadar, Masya Allah, Allah punya rencana. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akhirnya mensyukuri kegagalan dia dulu di tes kepolisian. Walaupun yang lulus juga baik, yang gagal juga baik. Jadi ini bukan soal buruknya, tapi soal antara satu kebaikan dengan kebaikan yang lain. Yang lulus baik, yang ternyata gak lulus juga, Allah simpan kebaikan dengan cara yang lain. Bahkan mungkin bagi dia sekarang, kalau disuruh pilih, dia lebih milih gak lulus. Kalau dia sekarang udah paham. Dulu dia memilih lulus, dia stres, dia kayak putus asa gitu. Pas ketahuan cuma dia sendiri yang gak lulus. Tapi setelah dia paham maksud Allah, pasti kalau sekarang disuruh pilih, mending dulu kamu lulus apa enggak? Enggak deh, mending kayak gini aja, pasti kayak gitu. Jadi kita butuh waktu untuk mengerti teman-teman tentang maunya Allah itu apa. Sama kayak sekarang, kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan, yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa, kayak permata, mutiara, itu benar-benar dibentuk saking istimewanya, butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa 2 bulan. Kenapa? Warna ini jarang pak, istimewa, sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya gak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. Gak harus 30 juz kan? Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun.
Nah, mungkin dia pengen hafal juz 30 juz, mungkin dia pengen hafal 100 hadis, mungkin dia pengen mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita emang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden, sehingga kita bersabar. Mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan, apa yang di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu ternyata emang benar, wajar kalau kita inden, istimewa banget, akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil. Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia, terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama, harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa, yaitu Muhammad SAW. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah, nikah lagi. Suami kedua meninggal, lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri, sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah, yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia paham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya. Ini artinya Allah punya rencana. Kurang baik apa suami kayak Rasulullah? Nih, mungkin kita yang berada di sebelah kanan ini lagi disiapin sama Allah untuk belajar akhlak dari Rasul, supaya nanti kalau ketemu yang di sebelah satu lagi, insya Allah kita benar-benar bisa membahagiakan dia seperti Rasul membahagiakan Khadijah atau Aisyah.